Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bi ta'zimis sa'air fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahul ghuyub. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المحمود المحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين ينالون غفران الذنوب. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya beribu-ribu nikmat. Di antaranya alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak dan mengingatkan, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di hari raya Idul Adha ini, marilah kita mengingat-ingat kembali tentang awal mula mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Pada mulanya Nabi Ibrahim menyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta fi sabilillah. Hingga banyak orang yang mengaguminya, bahkan para malaikat pun kagum dengan perbuatannya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kurban sejumlah itu bagiku tidak berarti apa-apa. Demi Allah, jika saja aku dikaruniai seorang putra, pasti akan aku kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai putra yang sangat disayanginya. Ketika sedang bahagia-bahagianya, turunlah perintah Allah agar beliau menyembelih putra kesayangannya itu yang bernama Ismail. Rupanya sempat ada keraguan pada diri Ibrahim mengenai perintah aneh yang diperolehnya lewat mimpi itu. Namun setelah yakin bahwa perintah itu nyata dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keduanya melaksanakan perintah tersebut dengan penuh kepasrahan, keikhlasan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah menembus anak itu dengan domba yang sangat besar. Dengan keikhlasan dan ketaatannya,
maka Allah mengabadikan peristiwa tersebut pada umat-umat beliau, termasuk pada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Pengabdian tersebut berupa penyembelihan hewan ternak yang kita kenal dengan istilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari cerita singkat mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam tega dan mau menyembelih anaknya sendiri yang bernama Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita melihat ke belakang apa tujuan manusia diciptakan dan apa yang akan kita bawa setelah meninggalkan dunia ini. Manusia diciptakan dari setetes air hina, kemudian kurang lebih 9 bulan dalam kandungan seorang ibu, lahirlah kita ke dunia ini. Setelah lahir, tumbuh dan berkembang, mereka ada yang bekerja sebagai pejabat, sebagai pegawai, sebagai satpam, sebagai pemulung dan lain-lain. Kemudian mereka yang tidak disertai dengan iman akan menjadi sombong. Mereka bangga dengan jabatan dan kedudukannya. Mereka bangga dengan kekayaannya. Mereka bangga dengan ilmunya. Tetapi mereka lupa bahwa semua kenikmatan-kenikmatan itu termasuk anak-anak kita pun sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah ujian bagimu, padahal di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Maka hendaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan untuk mencari keridhaannya, sebab kita akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang menjadi pejabat, yang menjadi pegawai, yang menjadi satpam, yang menjadi pemulung dan lain-lainnya, jadikanlah semua itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Summa innakum ba'da dzalikum mayyitun. Kemudian sesungguhnya setelah kita hidup di dunia ini, kita akan menjadi mayit. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafara mautun wal irdah. Cukuplah mati sebagai nasihat. Penasehat yang paling baik adalah mati. Marilah kita sadari konglomerat yang memiliki kekayaan miliaran, bahkan triliunan. Kalau malaikat Israel datang mencabut nyawamu, maka permainanmu di dunia telah selesai. Tinggal kau mempertanggungjawabkan atas segala kekayaanmu. Dari mana kekayaanmu kau dapat dan kau kemanakan kekayaanmu itu. Summa innakum ba'da dzalikum mayyitun. Kemudian sesungguhnya setelah kau hidup di dunia ini nanti akan menjadi mayit. Apa bedanya dengan pemulung? Apa bedanya dengan kuli bangunan yang meninggal dunia? Jasadnya sama-sama tertutup kaku, kemudian masuk ke liang kubur, jasadnya menjadi hancur. Apa yang kau banggakan dengan jabatanmu? Apa yang kau banggakan dengan kekayaanmu? Pada saat kau sakaratul maut, saat itu tidak ada yang dibanggakan kecuali amal solehmu, kecuali ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkanmu dari azab api neraka. Oleh sebab itu, boleh saja kau mencintai hartamu,
kau mencintai keluargamu, kau mencintai jabatanmu, tapi yang paling baik untuk kita cintai adalah amal soleh kita. Karena selain itu yang kita cintai, bila kita sakaratul maut, pasti mereka meninggalkan kita. Paling hanya mengantarkan ke kuburan. Setelah itu selesai, kita ditinggalkan di liang kubur, dan mereka tidak bisa membela apa-apa. Hanya satu yang dapat membela kita di liang kubur, yaitu amal soleh kita sendiri, ibadah kita, sholat 5 waktu kita, sedekah, kurban dan lain-lain. Itu semua yang akan mendampingi kita di liang kubur. Seperti halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketaatan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau diselamatkan dari penyembelihan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita yang saat ini masih diberi umur panjang dan diberi kelebihan harta, marilah kita sisihkan sebagian harta kita untuk beramal, bersedekah ataupun berkurban karena taat dan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesempatan kita untuk menambah bekal kelak di akhirat nanti yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Wa qul